Alah lu baru 4 juz aja berkoar-koar lu. Istighfar aja. Bahkan tadi dengan kata-kata lu di dalam hati yang aduh baru 4 juz aja koar-koar, itu juga mungkin udah salah. Harus istighfar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ahlan wa sahlan, selamat datang di speaker spekulasi edisi Ramadan. Kita doain. So gabul banget lu. Kita doain teman-teman nih semua dalam keadaan sehat ya. Kita doain juga nih buat Ustaz Denny ya. Ustaz Denny lagi kagak tapi anu katanya badannya. Kita doain sehat, kita semua sehat, diberikan rezeki, diberikan umur yang panjang, terus mendapatkan puasa Ramadan ini untuk puasanya menjadi optimal ya. Jadi, amin. Untuk itu teman-teman bantu kita untuk subscribe, like, share komennya, dan juga bagiin videonya ke teman-teman semua. Jadi ada satu hal yang harus kita amati di sini, Ji. Dari keadaan lu ya. Apa? Jadi kita harus tetap menjaga diri. Oh iya, memang. Dari apapun ya, dari zohir dan batinnya. Kan lumayan agak sering juga nih hujan. Gitu. Terus juga ya apapun yang terjadi kita harus jaga diri. BTW gue gak pakai sendal ya. Nah gue ada cerita nih Ji. Bukan cerita sih, sebenarnya dari keresahan gue. Sebenarnya gue sendiri. Gue punya rasa-rasa yang tinggi ketika gue tuh di sini kan tempatnya baca Quran ya. Maksudnya momentumnya itu lagi momentum Al-Quran, turunnya Al-Quran ya, kita berlomba-lomba lah untuk membaca, menghatamkan Al-Quran gitu. Nah ada di satu sisi gue dipancing nih, dia ngomong kayak wah alhamdulillah nih gue udah dapet 4 juz gitu, alhamdulillah gue dapet 4 juz, 5 juz gitu. Nah, ada tuh gue pengen ngomong juga. Gue ngomong gak nih ya, gue misalkan contoh nih, gue udah 10 juz nih. Alah lu baru 4 juz aja berkoar-koar lu. Nah gue pengen gitu tuh, pengen ngomongin, ungkapin. Ya ada lah timbul rasa kayak sombong gitu, maksudnya kayak ya pamer sombong gitu tuh ada. Cuman kayak aduh ya Allah, ini jangan sampai niat gue yang kayak gini nih bisa merusak gitu loh. Istighfar aja. Bahkan tadi dengan kata-kata lu di dalam hati yang aduh baru 4 juz aja koar-koar, itu juga mungkin udah salah. Harus istighfar juga kan. Iya bener, udah salah. Maksudnya ya mungkin gini kali ya, dia itu mencoba untuk merangsang orang-orang lain supaya bisa kayak dia atau semangat juga. Itu juga bisa, atau mungkin dia pengen tahadus bin ni'mah, misalnya memang tahun-tahun sebelumnya belum pernah gitu. Akhirnya dia sampai ada milestone baru kan. Kayak gitu. Ya cuman ya untuk gua sih, gua nggak mau ke orang dah gua tuh ngeliatnya kayak gila baru 4. Nah gitu. Itu kata-kata itu harus kita istighfar. Gua juga mungkin sama pernah di posisi itu. Tapi bagusnya kan kita alhamdulillah dia juga udah bisa gitu kan harusnya ya. Jadi gua kepancing kayak supaya jangan sampai gue ngomong nih gue udah 10 juz. Iya gitu. Maksudnya gitu, maksudnya harusnya respon kita yang bagus kan ya alhamdulillah ya gitu. Di dalam hati pun juga gitu, alhamdulillah dia udah bisa ibadah lebih baik gitu. Kita doain lagi mudah-mudahan makin semangat kan gitu. Emang gampang banget sih itu, gue ngerasa ya memang gitu. Tapi nggak tahu ada lu gimana sih? Apa ya? Ada timbul rasa-rasa tinggi gitu, sombong gitu. Kadang-kala sih ada, kadang-kala ada, cuman memang kan sombong itu kalau kita pikir-pikir, kita buat apa sih sombong kalau kita ngelihat tata surya ini kita cuman seapa gitu kan, nggak ada apa-apanya gitu. Kalau kita pikirin, maksudnya sombong ngapain, kita nggak punya apa-apa gitu. Menurut gua ya, apapun yang kita punya kan, harta segala macam juga bukan punya kita gitu, titipan. Kadang-kadang orang menganggap harta bukan titipan menurut gua. Apa? Ya punya dia. Oh, usahanya dia yang didapetin. Iya, misalnya kan punya mobil terus mobilnya hilang. Kadang ya memang pasti sedih, gue juga pasti
stres gitu iya kan. lah, mobil hilang. Apalagi kalau satu-satunya kan, maksudnya kita nggak punya lagi. Cuman pada hakikatnya kan istilahnya Allah yang punya tuh mobil, orangnya yang mau ngambil yang punya. Ya udah, harusnya gitu ya. Harusnya kan gitu ya. Tapi berat memang, gue tahu makanya maksud gue nggak ada apa-apanya kita gitu dibandingkan apapun yang ada di dunia ini lah. Makanya nggak usah sombong apapun itu gitu. Bahkan yang sombong bukan cuma orang yang mungkin tadi bacaannya tinggi atau yang kaya, orang miskin juga bisa sombong menurut gue. Gimana? Misalnya ada tetangganya beli mesin cuci, ya dia dalam hati nih atau dia ngomongnya mesin cuci uang dari hasil korupsi aja mendingan gua nggak punya tapi gua lebih mulia. Nah ini lebih mulia ini kan dia sombong artinya. Dia merasa lebih baik kan. Iya, padahal itu timbul daripada sifat hasadnya dia. Ya meskipun mungkin tetangga tadi beneran hartanya nggak baik tapi kan belum tentu gitu. Kita nggak tahu gitu maksudnya. Itu masuk ke sombong juga kan. Jadi kita merasa lebih baik gitu orang itu. Tapi dari si tetangganya. Tipis memang. Iya betul. Sombong ini, gue tadi itu gue ngerasain, gue juga mikirin sampai sekarang. Emang sombong itu tuh hal yang paling mudah dirasukin ke semua orang dah. Maksudnya kayak ini penyakit, ini penyakit lah ya. Bahkan biasanya kalau yang mungkin sifat sombong gue bisa muncul kadang-kadang gitu, namanya manusia ya. Kalau misalnya lagi jamaah di mall misalnya. Misalnya yang sholatnya jahar gitu, kadang-kadang kan Maghrib ada, Isya gitu. Iya, kadang-kadang ada orang yang tiba-tiba maju jadi apa imam, terus ternyata pas bacanya nggak sebagus itu gitu. Kadang di hati gue kayak ada, iya ada gitu, cuman ini harus gue juga introspeksi diri, astagfirullah gitu. Siapa tahu kan memang dia belajarnya juga lebih ini, pengetahuannya lebih banyak daripada gue, cuman mungkin lupa kan, kita nggak tahu gitu. Mungkin lagi serap juga kayak lu. Iya, atau lagi baik pikiran. Jangan jadi imam sih. Ya takutnya bahaya. Kenapa? Lupa rakaat nanti. Iya kan diingetin. Ini kan dia nggak usah jadi imam dulu. Sabar bang, udah pikirin dulu dah urusannya, ayo kita bareng-bareng. Tapi kan kayaknya kalau misalnya di dalam mall gitu, wah jadi mau pusing kita ya. Wah, nggak enak gitu. Jawabnya nggak enak. Obat pak. Gitu. Jawabnya gitu kayak gitu. Kan nggak enak ya, nggak enak deh. Aduh ya Allah. Tapi memang gini Ji, gue pernah nongkrong sama bapak-bapak. Kayaknya gue juga udah pernah cerita. Jadi si bapak-bapak itu ngomong kayak gini. Sebenarnya nih ya, kita kalau digoda setan sama cewek, sama obat-obatan, sama korupsi, jabatan itu kayak nggak ngaruh deh. Yang ngaruh itu cuma satu, setan godain kita. Dari mana? Dari kesombongan. Ya itu sebenarnya mungkin tergantung orangnya. Yang ini nggak mempan ya kesini. Tapi kan ada juga yang mempan di sini banyak. Cuman dia bilangnya, gue saat itu karena itu pengurus musola ya. Udah belum tentu juga menurut gua pengurus musola. Iya betul, maksud gua, dan gua tahu nih karakternya kayak gimana orang-orang ini maksudnya. Jadi emang kita lagi bercanda waktu itu ngomongin masalah ada orang yang lagi sakit, terus gimana nih kita mau bantuin apa, intinya kayak gitu kan. Tiba-tiba ngomong sampai kayak gitulah, ada di fase dimana yang ini nih tadi. Kayaknya kita kalau digoda sama setan untuk masalah cewek, jabatan, itu kayak nggak mempan. Tapi kalau misalkan ini ada salah satu kita nih mau ngebantuin nih orang sombong yang kita kena, bisa jangan sampai kita sombong gitu. Iya emang benar. Bahkan tadi dalam sifat gua yang kadang orang baru tahu sedikit aja udah ngerasa paling tahu, kayak gua tadi mungkin kasusnya itu kan sombong juga. Dan itu memang harus di kita hindarin. Meskipun emang gue bilang tadi tipis, kita kadang nggak ngerasa. Kita ngerasa ya ini fine aja. Padahal enggak gitu. Bahkan ngebilangin orang juga bisa jadi sombong kalau niatnya memang pamer atau mau menggurui, menjatuhkan dia kan enggak. Itu bisa jadi sombong juga. Tergantung niat juga, memang tipis, jadi tergantung di hatinya sih. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga terhindar dari itu, khususnya kita berdua ya. Supaya puasa kita semua juga di Ramadan ini jadi tetap puasa yang baik dan diberkahi Allah gitu. Amin. Sayang gitu teman-teman. Ya Rob. Mungkin cukuplah di video kali ini teman-teman semua. Jangan lupa buat subscribe, like, share, komennya juga. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.